Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami, buat kami mengerti apa yang Engkau mau, sehingga hidup kami diubahkan. Dan apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil karena ada penyertaan Tuhan, ada manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini membuat kita mengerti kenapa kita harus melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Harusnya orang yang tidak kenal Tuhan bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan melalui hidup kita. Melalui apa? Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, kelakuanmu, dan apa yang saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Amin. Bayangkan kita ini adalah orang percaya, ini kan semua orang percaya kan? Ini orang percaya Yesus kan? Bapak Ibu percaya Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan, Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan beracara, Tuhan yang memimpin hidupmu. Kitab Yohanes katakan, Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan besertamu, Tuhan mengurapimu. Bayangkan apa yang terjadi dengan hidupmu kalau seperti itu. Pasti Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Amin. Coba sekarang kita akan lihat. Dengerin saya aja ya, nggak usah buka Alkitabnya, nggak usah buka handphonenya, kamu buka yang lain, nanti kamu pegang handphone, kamu fokus aja ke saya. Ini waktunya mepet sekali soalnya. Di Kejadian pasalnya 39, kita lihat, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan seorang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini bukan siapa-siapa, ini Yusuf ini. Orang buangan, jadi budak malahan, karena dia dibeli kok. Perhatikan baik-baik. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, pengawal raja, membeli dia dengan tangan orang Ismail yang telah membawanya dia di situ, karena dia dijual oleh saudaranya. Kan bukan siapa-siapa, nggak ada nilainya. Tapi lihat apa yang terjadi. Lihat yang keduanya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dari orang yang dijual nggak ada nilainya, diambil mungkin menjadi budak itu, menurut Potifar, karena dibeli kok. Di zaman dulu kalau budak kan dibeli dulu. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kuncinya itu menyertai. Tuhan menyertai hidup kita. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, siapa yang sanggup melawan kamu? Bapak Ibu, lihat ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Kita semuanya pingin ngalamin ini kok. Apalagi kita sebagai karyawan, mungkin jadi bos atau apapun lah namanya profesimu, kan pingin kan yang dikerjakan lewat tangan kita Tuhan bikin berhasil kan. Amin. Semua orang pingin berhasil kok dalam segala hal kok. Jadi karyawan-karyawan yang berhasil, tadi tanggung jawab apa yang menjadi bagianmu, yang jadi tugas di perusahaanmu, kamu kerjakan dan berhasil. Jadi berhasil beneran, ada hasilnya, ada dampaknya, atau apapun juga lah. Jadi ibu rumah tangga mungkin, jadi suami, kamu ingin jadi suami yang berhasil. Engkau tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kata kitab Yohanes katakan seperti itu. Jadi kita itu butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam segala hal. Kadang orang itu sombong karena punya pengalaman. Kadang orang sombong karena punya skill dan keahlian. Kadang skill dan keahlian memang dibutuhkan, tapi jauh lebih daripada itu dibutuhkan kerendahan hati yang berjalan bersama Tuhan. Skillmu, keahlianmu akan dibuat berlipat kali ganda. Amin. Dibuat berhasil seperti Besaliel dan Aholia. Pernah dengar Besaliel dan Aholia? Besaliel dan Aholia punya keahlian, dikerjakan lewat apa yang Tuhan beri, dan ujungnya diberkatin loh. Bapak Ibu, skillmu apa hari ini? Mungkin skill masing-masing kan berbeda. Ini ada bagian keuangan, atau mungkin bagian yang lain. Yang di belakang kayaknya bagian keuangan ya? Bukan. Ya, bagian ngitung duit kayaknya ya. Kelihatan mukanya suka ngitung duit soalnya. Yang lain punya keahlian apa? Kembangkan di situ, tanggung jawab di situ. Jadi karyawan-karyawan tanggung jawab. Karena Tuhan melihat apapun yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Bosmu mungkin gak perhatikan, tapi Tuhan perhatikan. Sebab
caranya, prinsipnya, kerajaan Allah itu setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kalau engkau nggak ingin ngalami promosi, kalau engkau ingin ngalami berkat Tuhan, jadi setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Bagian apa itu? Kerjakan dengan tanggung jawab. Amin. Nanti engkau akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bosmu juga akan lihat. Tuh, ini orang kok tanggung jawab ya. Jangan malah kantor masuk jam berapa di sini? Jam 8. Kamu jam 8:15 baru datang. Pulang jam berapa? 4:30. Kamu jam 4 udah pulang. Terus pingin naik gaji sampai matamu biru, kamu akan malah dapat semprot loh itu. Kamu dapat SP1, SP2, SP3 loh. Justru jam 8 masuk, jam 8 kurang 1/4 udah masuk dong. Jam 5 pulang, 4:30 pulang, kamu jangan buru-buru pulang. Kerjakan dulu bagianmu. Jangan hitung-hitungan gitu loh. Kamu hitung-hitungan, Tuhan juga akan hitung-hitungan sama kamu. Bayangin kalau engkau lakukan dengan integritas, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Prinsip ini berlaku bukan untuk orang Kristen saja, orang dunia. Orang dunia itu rajin aja, pasti bisa makan. Apalagi mas, anak Tuhan, sudah rajin, punya skill, punya hikmat, punya kemampuan. Kira-kira lebih powerful nggak? Harusnya Bapak Ibu di sini harus berbeda dengan orang yang tak kenal Tuhan. Dari sikapmu, perlakuanmu, tanggung jawabmu harus berbeda dengan orang dunia yang tak kenal Tuhan. Amin. Lihat ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, kan diperhatikan kan sama bosmu, sama manajermu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Pingin naik gaji enggak? Pingin naik gaji apa ora? Mentang-mentang ada bosnya ketakutan ya kayaknya ya. Kalau engkau pingin naik gaji, lakukan lebih di atas rata-rata. Bosmu kasih tanggung jawab 10, kamu kerjakan 15. Amin. Kamu hari ini penjualannya hanya berapa puluh miliar, kamu dapat omset 50 miliar, bosmu tanggung jawab. Nek kamu males-malesan minta gaji, kayak apa modelnya kayak gitu? Karena apa yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Lihat, tuannya melihat itu. Tuannya melihat itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ini tuannya kan gak kenal Tuhan. Harusnya orang dunia bisa melihat loh, kalau Tuhan menyertai hidup kita loh. Kamu rajin ke gereja apa enggak ini? Kalau engkau nggak rajin gereja, terus kamu merasa pingin berhasil loh, matamu biru pun kamu nggak akan berhasil, malah babak belur. Karena orang di luaran sana banyak orang yang rajin, orang yang giat loh. Terus anak Tuhan hanya ongkang-ongkang kaki saja, bagianmu bisa diambil oleh orang lain. Amin. Karena Tuhan sampai hari ini matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk limpahi kekuatan dan kuasa serta otoritas. Kalau hari ini engkau nggak bisa didapatin percaya, nggak bisa dipercaya, masih banyak orang yang bisa dipercaya. Orang-orang itu ngantri, bagian bisa diambil buat mereka. Alkitab katakan, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Karena apa? Tidak didapatin setia. Contohnya di tempat ini aja. Hari ini kamu datang ibadah di tempat ini, dudukin bangkumu. Minggu besok kamu nggak datang, didudukin orang lain. Bagianmu bisa diambil orang lain, jatahmu bisa diambil orang lain. Kalau engkau nggak setia di hadapan Tuhan. Amin. Tuhannya lihat. Karena ada penyertaan Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini orang spesial loh. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kita itu butuh favor of man dan favor of God. Kita itu butuh kasih, dikasihin manusia dan dikasihin Tuhan loh. Bayangin, kita pingin dikasihin Tuhan, ngaku orang Kristen, tapi hidupmu gegeran terus sama orang lain, berantem terus, sama suami gegeran, sama istri gegeran. Makanya nggak ada ya di sini, mesra semuanya mukanya. Amin, amin. Ribut terus, komplain terus. Loh, kamu nggak dapat kasih karunia dari istrimu, malah nanti kamu nggak dikasihin istrimu, kasih cemberut terus loh. Para suami, para istri juga harus ngalami yang sama.
Kita butuh kasih karunia. Kita kerja pun kita butuh kok. Kita deal bisnis sama orang pun, kita mau jual sama orang, kita butuh favor of man dan butuh favor of God loh. Dua-duanya ini berjalan bergandengan tangan, nanti tambah powerful hidupmu. Kenapa orang Kristen memble? Kenapa orang Kristen nggak berhasil? Kenapa orang Kristen biasa saja? Karena dia nganggap dirinya, ya cukuplah aku seperti ini. Kamu nggak peduli Tuhan, kamu nggak pernah cari Tuhan, terus kamu pingin berhasil, kamu pingin jadi berkat bagi banyak orang, gigit jari kamu, malah nggak akan jadi apa-apa. Kalau hari ini hidupmu nggak jadi apa-apa, perlu berubah dan bertobat. Karena perjalanan kekristenan kita ini pasti jadi berkat bagi banyak orang. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat buat orang lain, bukan jadi batu sandungan buat orang lain. Kira-kira ini para suami nih, istrimu bahagia nggak di rumah ini? Amin, bahagia. Bahagia apa ora? Bahagia. Para suami ini nanti pastikan loh, kamu tanya nanti pulang ke rumah ya, sayang cinta negeri rayon Pulau Kelapaku, kamu nih seneng nggak punya suami model kayak saya nih? Para istri juga tanya, kamu tuh bangga nggak punya suami kayak saya, punya istri kayak saya? Tanya ini. Kalau masih banyak komplainnya, berarti harus banyak berubah ini. Orang ngaku cinta Tuhan, kerjaannya gegeran, ribut, singkur-singkuran. Hari ini perlu berubah. Hidupmu disertain Tuhan, hidupmu harus jadi berkat. Amin. Orang dunia harus bisa melihat Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita. Istrinya Potifar, dan Potifarnya kan nggak percaya Tuhan, tapi ngelihat apa saja yang dipegang tangannya Yusuf, Tuhan berhasil. Apa saja yang dipegang tangannya Pak Teddy, Tuhan berhasil. Tuhan bikin berhasil. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Babak belur. Terbukti Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, yang menyertai kita sampai hari ini. Bapak Ibu, bukankah kemarin kita pabrik tutup ya waktu zaman pandemi ya? Atau jalan terus? Jalan terus. Jalan terus, luar biasa. Banyak tetanggamu yang meninggal nggak waktu zaman pandemi? Banyak. Kenapa kok Tuhan bikin hidup kamu hari ini sampai hari ini? Tuhan belum selesai kan? Tuhan masih punya kerjaan kan? Benar apa enggak? Artinya ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan di depan. Kalau Tuhan siapkan sesuatu yang ilahi yang di depan, engkau harus memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau tidak bisa dipercaya apa-apa, jangan pernah harap engkau dapat sesuatu yang lebih powerful lagi. Sekarang kita lihat lagi ayat yang keempatnya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kalau engkau mendapat kasih dari atasanmu, engkau pasti naik pangkat loh, naik gaji lah. So wenengnya kalau diomongin naik gaji. Ini diomongin naik gaji kok. Seneng gak naik gaji? Seneng gak diberkati? Pasti seneng lah. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kalau mendapat kasih tuannya ini kira-kira dapat bonus gak ini? Yusuf nih, pastilah. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Engkau pingin hidupmu jadi dampak buat sekitarmu, buat orang-orang di sekitarmu, engkau harus bertanggung jawab dalam segala hal. Karena orang di luar Kristen melihat sikap, tindakan, dan perbuatan kita itu seperti apa. Mencerminkan siapa kita? Kristus. Harusnya mencerminkan Kristus. Tapi banyak orang dipimpin oleh dagingnya, dipimpin oleh emosinya, dipimpin oleh amarahnya, dipimpin oleh hawa nafsunya. Sehingga bukan melihat Yesus yang manifestasi melalui hidup kita, tapi banyak melihat setan bagi kehidupan orang Kristen. Karena kelakuannya buruk, jelek, jahat, bejat, rusak semuanya. Tapi dari tempat ini, orang-orang di tempat ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Kita lompat di ayat yang ke-20. Setelah Yusuf, ini kan ceritanya setelah itu, setelah disertain Tuhan, bukan berarti hidupnya baik-baik saja loh Yusuf loh. Bapak Ibu, kalau engkau cari Tuhan, bukan berarti hidupmu baik-baik saja. Pasti akan ngadapin masalah, pasti akan ngadapin tantangan. Tergantung responmu seperti apa di hadapan Tuhan ketika ngadapin tantangan. Makanya kekristenan yang sejati itu harus mengalami proses pengujian. Bahasa saya itu peremukan. Nanti cari di YouTube Peter Guntur, subscribe, like, komen, dan share, dengerin khotbah saya. Bahasa saya setelah ikut Tuhan harus diremukkan dagingmu, hawa nafsumu, keinginanmu,
Harus mati terhadap diri sendiri supaya bisa hidup dipimpin Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin Tuhan, Tuhan akan manifestasi melalui hidup kita, powerful. Tapi kalau engkau dipimpin oleh dagingmu, keinginanmu, hawa nafsumu, bagaimana Tuhan memimpin? Tahu nggak, Tuhan tuh pingin menjadi satu-satunya di dalam diri kita. Kenapa kok Dia pingin menjadi satu-satunya yang berkuasa dalam diri kita? Dirimu. Kenapa Tuhan pingin berkuasa dalam dirimu? Karena Dia pingin memanifestasikan kuasanya melalui hidupmu, memanifestasikan hikmatnya melalui hidupmu, memanifestasikan urapannya melalui hidupmu. Do you mudeng or not ini? Belum makan siang ini, kayaknya ngerti apa enggak ini? Ya, ngerti. Tuhan pingin hidup kita jadi kepanjangan tangannya, lidah kita, mulut kita jadi kepanjangan mulutnya Tuhan. Kehidupan kita menjadi kepanjangan apa yang Tuhan mau kerjakan di muka bumi ini. Nah, dibutuhkan namanya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Sampai engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, mati terhadap diri sendiri, baru Tuhan berkuasa. Tapi banyak orang kan dipimpin oleh egonya, banyak dipimpin amarahnya. Siapa yang disinggung temannya marah-marah? Siapa yang dikatain orang lain tiba-tiba mukanya berubah jadi kecut? Kok nggak ada kalian ini jadi orang luar biasa semua ya kayaknya ya? Nggak perlu dikotbahin ya kayaknya ya. Hah? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Siapa yang simpen sakit hati sama orang lain? Nggak ada. Simpen kesel sama orang lain ada nggak? Kayaknya nggak ada ngaku. Atau kalian ini udah hidup kudus, suci, tak bercacat celah semua ini ya. Dengerin, kenapa kok kita harus menyerahkan diri kita? Supaya kita mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu. Bayangin, kita ini pulang gereja, terus disalib orang, mobilmu disenggol orang, motormu disenggol, marah-marah. Kira-kira orang melihat apa melalui hidupmu? Kok nggak jauh beda ya sama orang dunia ya? Benar apa enggak? Ya. Waktu kamu ngadapin masalah, ngadapin tangan, dimaki-maki orang, kamu hanya senyum aja. Tidak apa-apa, Tuhan berkatin. Itu orang yang maki-maki kan, loh kok bisa ya kayak begitu ya? Ini kok mati atau apa ini? Memang kita harus mati terhadap diri sendiri. Sampai orang ngomongin apa, jelekin apa, perlakuan buruk apapun, senyum aja, enjoy aja. Amin. Tapi kalau kamu masih perlu mati terhadap diri sendiri. Kekristenan bukannya datang ke gereja, bukan datang ibadah, mati terhadap diri sendiri, menyerahkan dirimu sepenuhnya untuk Tuhan. Makanya setelah ikut Tuhan, kau harus diremukkan di bagian yang itu, supaya Pak Tuhan berkuasa sepenuhnya. Dan ini jangan harap setelah cari Tuhan hidupmu baik-baik saja. Engkau tidak akan baik-baik saja. Tapi proses itu membuat engkau dewasa, semakin keluar karakter Yesusnya. Amin. Di ayat yang ke-20 ngomong begini, setelah Yusuf ditangkap oleh tuannya, kan digodain oleh tante Potifar ya. Orang yang cinta Tuhan, orang yang semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Katakan amin. Amin. Semakin kau cinta Tuhan, kau semakin sayang sama pasangan hidupmu. Nggak mau ngomong kasar lagi. Ini ada istri saya, kita tiap hari pacaran, mesra-mesraan, enjoy, nggak pernah ribut ya. Saya bilang I love you setiap hari, belengar-belengar. Semakin orang itu cinta Tuhan, engkau semakin sayang sama pasangan hidupmu. Engkau tidak mau melakukan dosa, engkau nggak mau berzina, engkau nggak mau selingkuh. Katakan amin. Ini soalnya mukanya laki-laki ini ganteng semua ini, hati-hati, nah banyak godaan nih kalian nih. Semakin kau diberkati, godaanmu tambah banyak loh. Engkau mesti harus komitmen dengan perjanjian pernikahanmu. Yusuf digodain tante Potifar tiap hari, cop, ayo cop, tidur sama aku, cop, ayo cop. Bukan lari mendekat, lari menjauh. Tapi hari ini kalau engkau nggak hidup kudus, susah sekali. Harus komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi pasangannya. Orang yang semakin mengasihi Tuhan, dia benci dengan dosa. Dia nggak mau melakukan dosa. Lihat, double porsi. Dia akhirnya dapat fitnahan, dijeblosin ke penjara kan. Lihat apa yang dilakukan. Ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja-raja. Keren nggak? Di penjara pun bukan di bagian pencopet loh nih, di bagian para raja. Lihat, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Menyertai tambah ditambahin favornya, double. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara.
Nanti kita lanjutkan lagi di ujungnya. Apa yang terjadi? Yusuf dipromosi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Powerful. Ya. Yusuf dipercayakan menjadi orang nomor 2 di Mesir yang memiliki hikmat pengertian. Bapak Ibu, kalau ada Tuhan di dalam dirimu, manifestasi ada hikmat pengertian. Makanya jangan pernah berhenti belajar, kembangkan kapasitasmu. Amin. Kembangkan skillmu. Main gitar, kembangkan skillmu, belajar terus. Jadi Bapak bagian apa? Hitung uang. Purchasing. Kembangkan skillmu di bagian purchasing, belanja barang itu. Yang terbaik cari, harga yang terbaik, atau bagian apapun lah. Kembangkan kapasitasmu dari apa yang Tuhan percayakan melalui hidupmu. Dari situ Tuhan akan berkatin kamu. Karena Tuhan memberkatin kita melalui apa yang dikerjakan lewat tangan kita. Amin. Kalau kamu malas mengembangkan kapasitasmu, jangan pernah harap mau naik gaji dan naik promosi. Karena prinsipnya kerajaan Allah, barang siapa setia dengan apa yang dipercayakan, Tuhan akan bikin pelipat gandaan. Ingat tentang perumpamaan uang mina itu. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 nggak diapa-apain. Tahu nggak yang 1 suruh ngasih apa? Ngasih siapa? Karena kamu hamba yang jahat. Ambil, kasih yang ke-5. Semakin Tuhan bisa percayakan, lebih besar berkatmu, lebih besar. Tapi kalau kamu hanya plonga-plongo tok, cukuplah aku mencukup, dia aku udah umur begini mau ngapain lagi? Tuhan gak akan percayakan apa-apa dalam hidup. Karena perjalanan kekristenan kita naik dari hari ke hari, step by step. Naik dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, sampai orang melihat manifestasi pribadi Tuhan melalui hidup kita. Nggak perlu ngomong apa-apa, orang dekat kamu merasakan Tuhan. Amin. Ini ibu-ibunya ini hanya beberapa ibu-ibu ini nggak ada yang bawel-bawel kan. Lebih baik ngomong yang baik-baik, memuji Tuhan daripada cerewet nggak penting-penting itu. Karena kebanyakan ibu-ibu kelebihan kata-kata. Sekarang kata-katanya kelebihan untuk ngomongin firman Tuhan. Amin. Bapak-bapaknya jangan terlalu cuek dengan pasanganmu. Harus kasihin pasanganmu dengan baik. Nanti lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Karena kalau pasangan kamu, hubunganmu baik dengan pasanganmu, nanti hubunganmu baik, di pekerjaan juga baik. Lihat di rumahnya gegeran, kamu datang ke kantor mukamu cemberut semua, kamu yang kerjakan kacau semua itu. Amin. Bangun hubungan yang baik dengan pasanganmu. Belajar tanggung jawab, kerjakan yang terbaik di kantor ini. Engkau akan melihat nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Engkau bisa memberkatin banyak orang, dan engkau bisa mengalami promosi yang peninggian yang datangnya dari Tuhan. Di Mazmur 1 ayat yang ketiga, orang yang hidup takut akan Tuhan itu, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti Yusuf loh, apa saja yang dipegang tangannya Yusuf berhasil. Sekarang jadi masalahnya apa yang kamu pegang berhasil apa enggak hari? Atau bikin trouble? Kalau bikin trouble berarti ada yang harus berubah, ada yang harus diperbaiki. Karena tidak mungkin Tuhan bikin trouble terus-terusan dalam hidupmu. Tidak mungkin loh orang berjalan sama Tuhan itu nggak diberkati. Berkat bukan tujuan kita, tapi berkat akan mengikutin kita. Berkat itu akan mengikutin kita sejalan paralel selama kita berjalan bersama Tuhan. Kamu jalan pakai kekuatanmu sendiri, babak belur kamu. Stres, bingung, kacau. Berapa banyak orang di sini merasa nggak butuh Tuhan. Kamu nggak datang ke gereja, yang penting aku jalanin hidupmu. Babak belur hidupmu nanti. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Kita harus melibatkan Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bapak Ibu lihat tanganmu. Sekarang lihat tangannya. Punya telapak tangan semuanya? Ya. Di dalam telapak tangan ini ada apanya? Di dalam jempolmu ini ada ini, cara ngeyo ini. Ada apa? Ada sidik jari. Ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama. Orang yang pernah hidup, orang yang hidup hari ini, dan orang yang hidup yang akan datang. Coba perhatikan, kan hanya garis-garis gini ya. Kok hebat ya Tuhan, kok nggak ada yang sama ya?
Artinya kita ini di handmade loh sama Tuhan loh. Dibikin secara spesial, dengan tujuan yang spesial. Kira-kira Tuhan punya tujuan dalam hidupmu apa enggak? Kira-kira kamu orang penting enggak? Kalian orang-orang penting. Menurutmu, alah sopo aku ini? Tak kasih tahu, saya ini anaknya penjual pisang tinggal di Malang. Bukan siapa-siapa, karena ada Tuhan orang mau dengerin saya. Makanya Bapak Ibu mau dengerin saya kan? Kalau nggak ada Tuhan, siapa yang mau dengerin saya? Makanya kalau engkau berserta Tuhan, Tuhan menyertain kamu. Tuhan akan membawa kamu kepada tujuan akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup yang kita hidupin hari ini bukan sekedar hidup, kerja jam 8 masuk, setengah 5 pulang, terus besok diulang lagi. Seperti apa itu? Kelinci atau apa itu? Hamster yang muter aja. Tidak seperti di kehidupan kita. Ada tujuan Tuhan yang harus digenapi melalui hidupmu, melalui pekerjaanmu, melalui keluargamu, melalui apapun yang dikerjakan tanganmu. Nama Tuhan harus dipermuliakan. Di ujungnya, kalau kita jalan sama Tuhan setiap hari, dalam kondisi senang, kelihatannya nggak pernah susah semuanya di sini. Nggak ada amin ya. Ke kondisi bahagia terus, sekalipun kadang bapak belur juga ya kan. Jalan terus sama Tuhan, tapi di ujungnya Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Di Mazmur, para lawan kita, Tuhan akan memberikan hidangan. Artinya berkat akan menyertai kamu, jalan beriringan bersama kamu. Asal kamu jalan sama Tuhan. Kamu pakai kekuatanmu sendiri, engkau nggak akan jadi apa-apa dari tahun ke tahun. Hidupmu begini terus, nunggu waktu kan? Nunggu ngapain? Dipanggil Tuhan kan? Nanti kamu dipanggil Tuhan bisa menyelesaikan garis akhir atau finish well atau enggak? Kan saya bilang tadi, Tuhan punya tujuan masing-masing dalam hidup kita itu berbeda-beda. Panggilan hidup kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan itu sudah di-planning. Surga punya ketetapan dalam kehidupan kita yang harus kita jalanin sampai akhir hidup kita. Didapatin menjadi hamba yang berkenan. Emangnya Tuhan iseng-iseng ciptakan kita di muka bumi ini? Ya udahlah, terus ditemukan si A si B, lahir, terus lahir kita, ya udah lahir kamu kerja, terus begitu apa jauh bedanya dengan orang dunia nggak kenal Tuhan? Mereka hanya sekedar menjalani hidup loh. Yang dikejar kekayaan, kita kejar kekayaan ya, memang kekayaan butuh, duit kita memang perlu kok. Siapa bilang nggak butuh duit? Kita semuanya di sini butuh duit kan? Kalian ini butuh duit apa nggak sih? Butuh, makanya perlu diberkatin Tuhan. Kita kejar Tuhan, kita cari Tuhan, akan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang dunia. Orang dunia kalau pengejarannya sama kita, yang kita kejar hari ini nggak jauh beda dengan orang dunia. Apa bedanya dengan kita dengan orang dunia? Kita bekerja, kita lakukan bagian kita. Di sisi lain, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Nanti lihat ya, Yusuf ini ditempatkan di satu tempat jadi berkat loh. Di rumah Potifar jadi berkat, di penjara jadi berkat, ditempatkan di Mesir jadi berkat. Hidupmu juga sama loh. Karena ada Tuhan yang powerful, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu, Tuhan yang menyertai hidupmu. Kamu ditempatkan di perusahaan ini diberkati Tuhan. Amin. Kurang kenceng. Amin. 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 Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya suatu hari pernah makan di restoran, saya bilang sama istri saya, nih, kayak kita makan di restoran, kita duduk sini, lihat nih restoran rame terus ini. Karena apa? Kita bukan yang muji Tuhan ya, kita mau lihat ya. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti akan buat sesuatu rame beneran ya. Kayak semalamnya kita makan rame banget, nggak pernah berhenti sampai kita pulang ya. Karena ada penyertaan Tuhan. Orang yang disertain Tuhan itu, bayangin, Tuhan itu kan menyertain kita. Jangan berpikir Tuhan itu di surga ngangkat kaki pakai main trompet gitu ya. Tuhan itu menyertain kamu, tinggal di dalam kamu. Kamu bekerja, Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Kamu sedih, Tuhan juga ada. Kamu berbuat jahat, Tuhan ada di sampingmu. Hanya mata saja kita nggak bisa melihat. Bayangin, kalau Tuhan tinggal bersamamu, menyertain kamu, powerful nggak hidupmu? Yes.
kamu ditempatkan di pabrik ini akan diberkatin Tuhan. Kamu ada di rumah, rumahmu diberkatin Tuhan. Karena kita ini menjadi bait Allah, tempat tinggal Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan tinggal itu di manifestasi kehadiran Tuhan itu lewat tabut perjanjian. Ketika tabut itu dipindah ke rumah Obed-Edom, rumah Obed-Edom diberkatin Tuhan. Zaman perjanjian lama. Hari ini tubuhmu adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kemana kamu pergi, tempat itu akan diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Itu loh. Keren gak kalau kita jadi orang seperti itu? Ya. Kalau kita diurnapin seperti Yusuf ini, keren gak hidupmu? Keren. Kamu ketemu orang yang lagi stres, bingung, kacau, nangis-nangis. Sini, kenapa kamu nangis? Duduk, diam. Saya sering kali ngonselingin orang, ayo sini makan. Dia belum cerita apa-apa sering kali, Pak udah tenang. Lu belum ngomong apa-apa kok udah tenang katanya. Sering kali kayak gitu. Aku seneng ya, kadang kita makan di restoran sampai diusir sama yang punya restoran yang sering kali ya. Ngobrolnya ngomongin Tuhan. Pak udah tutup last order katanya. Ya udah, kita pulang. Sering kali kita ngomongin. Saya ini kan bukan siapa-siapa. Saya ini wong desa loh, lahir di Malang, di perbatasan Malang dan Blitar, anaknya penjual pisang. Makanya cari YouTube saya, judulnya, pesannya, anak pembuat pisang, anak penjual pisang. Saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bekerja melalui hidup saya. Hampir tiap hari ngonselingin orangnya. Ini orang yang babak belur hidupnya dipulihkan Tuhan. Orang yang mau cerai dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan, hidupmu akan dipakai Tuhan lebih hebat dari saya. Amin. Hidupmu akan memiliki pengaruh lebih hebat dari saya. Engkau akan ditempatkan di mana-mana, di bagian yang di sekitaran hidupmu, dan orang-orang di sekitaran hidupmu akan dijamah Tuhan. Amin. 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 Jangan ditempatkan di satu tempat, ketemu orang baru isinya geger, sikut-sikutan, berantem, lu berubah itu. Bapak Ibu, kalau kita ini ya sering berantem sama orang, pindah tetangga ribut sama tetangganya, pindah gereja berantem sama teman gereja, ngeritik pendetanya, pindah gereja lain. Kerja di kantor nggak betah karena apa? Berantem dengan gerejanya. Kamu piara anjing atau piara kucing, kamu berantem dengan kucing. Yang masalah itu dirimu loh, dan harus berubah loh kalau seperti itu. Amin. Amin. Karena kita dipanggil jadi berkat, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini orang yang nggak selama ini nggak cari Tuhan, sampai umurmu berapa hari ini dan hidupmu belum jadi berkat Tuhan, mulai berubah dan ambil keputusan. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Kalau Tuhan nggak menyertain saya bukan siapa-siapa, dan saya nggak akan pernah jadi apa-apa. Mungkin udah malah binasa. Betapa pentingnya hidupmu dan keputusanmu hari ini akan mengubahkan masa depanmu. Ketika engkau mulai cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, nanti ada banyak orang dijamah, akan ada banyak orang diberkati, akan ada banyak orang dipulihkan melalui hidupmu. Amin. Amin kan? Amin. Tapi kalau engkau gak ngelakuin apa-apa, biasa-biasa aja, gak jauh sama orang dunia, harusnya orang itu diberkati, harusnya orang itu dipulihkan, malah babak belur. Makanya saya bilang, banyak jatah yang harusnya kamu terima, kalau engkau gak jalan sama Tuhan, jatah itu bisa diambil oleh orang lain. Yusuf ditempatkan dimanapun jadi berkat. Hidupmu pun ditempatkan dimanapun akan jadi berkat, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sekarang coba cek diri masing-masing. Perhatikan, kamu ikut Tuhan modelnya kayak apa selama ini? Bener gak mencintai Tuhan? Gak mungkin orang yang mencintai pasangannya, gak mungkin orang yang mengasihi pasangannya nyuekin pasangannya. Benar apa enggak? Ini kan udah menikah semuanya kan. Terus kamu pulang, kamu cuek aja istrimu, kira-kira ngapain? Awas dilempar wajan ya. Bener apa enggak? Lu kamu kok diem aja Pak? Nggak apa-apa, malas aku ngomong. Terus anak yang ngelihat begini, papi ini gimana nih? Laki gua agak gila kayaknya, kerasukan apa ini? Nggak mungkin orang yang mencintai pasangannya nggak ngobrol, bener nggak? Ini kan semuanya pernah pacaran kan? Atau kalian ini dijodohkan seperti Siti Nurbaya? Pernah pacaran semua ya kan? Ya, ya. Pas waktu pacaran maunya berlama-lama kan? Kalau nyetir daerah macet biar lama, ya kan? Kalau ngapel bisa lama-lama. Calon mertua disuap pakai
kue apa, martabak lah, apalah, pokoknya biar senang ya kan. Kalau bisa ngobrol deket-deketan, bener nggak waktu jatuh cinta ya? Terus kamu bilang jatuh cinta sama Tuhan, tapi kamu nggak pernah berdoa, nggak pernah bergaul sama Tuhan. Datang sama Tuhan kalau lagi stres terus, malaikat ngelihat, kayak model apa ini? Di gereja haleluya, cuek di rumah bodo amat lah. Kalau di gereja angkat tangan nangis. Terus kamu nggak peduli dengan Tuhan. Kamu cinta beneran apa nggak? Palsu nggak cintamu? Banyak orang Kristen tuh cinta sama Tuhan, ngaku cinta sama Tuhan, cintanya palsu. Karena nggak pernah berhubungan intim dengan Tuhan. Pulang, istrimu kamu cuekin marah, suamimu kamu cuekin marah dia. Bener apa nggak? Tapi untungnya kita dulu punya Tuhan yang baik. Sudah model kelakuan kayak kita begini, masih aja diberkatin ya. Ya. Tuhan pernah putus asa sama kita nggak? Tidak. Hebatnya Bapak kita di surga nggak pernah putus asa sama kita. Kita seringkali putus asa sama orang lain kan, yang kelakuannya nyebelin kan, bencekno kan. Pernah ketemu orang bencekno? Kalau bisa ngelihat, malas lagi lah, ngelihat dia malas lagi. Kita seringkali putus asa. Bayangin, kalau Tuhan modelnya kayak kita, habis itu kita, dan dipitesin satu-satu. Untungnya Tuhan baik ya kan. Terus kalau Tuhan baik, kamu masih mau kurang ajar sama Tuhan, masih nggak mau peduli sama Tuhan. Kita seringkali bikin kesalahan, bikin dosa kan, bikin pelanggaran kan. Terus kita datang sama Tuhan, diampunin nggak? Ya. Tapi masih tetap aja seringkali melakukan itu. Tuhan itu panjang sabar. Tahu nggak dalam bahasa Inggrisnya panjang sabar artinya apa? Long suffering. Menderita nih suwe, Tuhan ngelihat kelakuan model kita tidak berubah-berubah, tapi tetap sabar. Makanya kita meski hormatin, cintai, kasihin Tuhan, berikan hatimu, hidupmu. Kenapa kok Yusuf disertain Tuhan? Yusuf itu punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Daud punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Orang kalau mengasihin pasangannya nggak mungkin hanya bilang I love you, hari ini makan I love you, makan sono I love you. Gak cukup kan I love you kan? Melalui apa? Sikap kan? Saya nggak hanya bilang I love you sama istri saya harus perlakukan dia, saya harus berikan yang terbaik sama dia, saya harus ngobrol sama dia. Itu I love you dibuktikan dengan kelakuan, sikap, dan tindakan. Sama Tuhan pun juga sama. Nanti kita akan didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Perhatikan, Daud itu sering kali bikin kesalahan parah-parah kan. Daud udah berzina, hamilin istri orang, suaminya dibunuh lewat orang lain. Itu istilahnya Surabaya napok nyilih tangan dulu. Diajar. Tapi dia bertobat dan berubah. Di Kisah Para Rasul dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bayangin, kalau kita ini menjadi orang kesayangannya Tuhan, kamu ngerjain apa? Tuhan sertai. Kamu berdoa, tiba-tiba Tuhan ingat, oh ini orang model kayak begini. Tuhan perhatikan, tunggu dulu malaikat, ini ada anak kesayanganku lagi berdoa nih, kirim berkatnya. Itu loh orang kesayangannya. Pernah kita ini sering kali dapat favor ya, orang lain gak dapat, kita dapat kan? Ya. Itu namanya favor. Bayangin, kita sering dapat kayak begitu dari Tuhan. Kalau kita didapatin menjadi orang yang spesial, didapatin menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Bapak kan jadi bos, ngelihat kan karyawan yang mana ya kan, yang loyal dan enggak, yang setia apa enggak, yang tanggung jawab apa enggak. Kalau karyawan itu didapatin, karyawan itu setia, loyal, kerjanya bagus, effortnya bagus, bisa menghasilkan keuntungan. Kira-kira bapak ini ngelihat kayak begini, naikin gaji nggak? Naik pasti. Itu dengar sendiri kan, bosmu ngomong. Lakukan itu, kerjakan itu. Nah, pasti naik loh. Ini bos yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Bayangin bapakmu di surga, kira-kira apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu? Amin. Amin. Jadi kamu masih mau cuek-cuekan sama Tuhan? Kejar Tuhan, cintai Tuhan. Pak, aku nggak bisa berdoa, Pak. Aku nih kalau berdoa langsung nguap-nguap. Amin. Belajar membangun hubungan sama Tuhan. Sama seperti dulu kan pacaran kan. Sebelum pacaran kan mau nembak dulu kan. Kalian ini pernah pacaran apa nggak sih? Kok bengong aja nih. Jangan-jangan dijodohin nih kayak Siti Nurbaya nih loh. Pacaran kan. Waktu saya mau saya naksir nih sama istri saya dulu kan, belum kenal, deketin dulu kan. Karena dia dulu saya jual IT, dia beli program saya.
Lupa tolong training, gue tak training beneran. Ya, deketin ya kan, training deketin gitu kan, deketin, saya ambil hatinya kan. Akhirnya kan dia, bisa memutuskan nikah sama orang yang model kayak begini ya kan. Kok ya mau gitu ya? Ya puji Tuhan ya, itu rencana Tuhan di dalamnya. Terus dari situ kan semakin intens, ngambil hatinya Tuhan, ngerti nggak? Ya. Kalau kita bisa ngambil dulu caranya ngambil hatinya calon pacar kita, terus akhirnya jadi istri kita hari ini, kita bisa ambil hatinya. Bagaimana kamu nggak bisa ambil hatinya Tuhan? Terus kamu nggak peduli dengan Tuhan? Wong pacarmu yang sekarang jadi istrimu aja bisa mau memberikan hidupnya sepenuhnya tinggal sama kalian kok, karena kamu bisa menyenangkan dia kan, memastikan kalau hidup sama kamu itu bahagia, beneran? Karena kamu ngambil hatinya Tuhan, masa tidak bisa sih? Wong Tuhan bapakmu yang baik kok. Ngomong sama Tuhan, ini lo Tuhan hidupku, ini lo Tuhan aku kerja di sini, ini Tuhan lo apa yang aku alami. Tuhan, aku pingin menjadi orang yang berbeda. Aku mau menjadi sama dengan orang dunia. Aku pingin jadi tampil yang berbeda, punya kehidupan yang berbeda, punya otoritas yang berbeda, punya pengurapan yang berbeda. Bangun hubungan sama Tuhan seperti itu. Ini suka berdoa apa enggak ini? Kelihatannya mukanya pendoa semuanya di sini nih. Haleluya, cinta Tuhan semuanya ini. Kelihatannya rajin baca firman semuanya ini. Amin. Nanti kamu lakukan yang terbaik terus, setia aja. Nanti kamu akan melihat Tuhan beracara dengan cara yang ajaib dari hidup. Amin. Kalau saya dari desa dipanggil ke kota-kota untuk ngomong firman Tuhan dan orang mau dengerin saya, apalagi kalian yang lahir di kota besar seperti ini, pasti Tuhan buat double porsi. Amin. Amin. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan mulai hari ini? Aku mau dedikasikan hidupku sepenuhnya untuk Engkau. Aku ingin habiskan sisa hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tadi udah kesaksian, saya pernah sakit parah, gak bisa jalan 11 hari karena penyumbatan di kepala. Itu bulan Agustus tahun lalu ya, tanggal 1 sampai tanggal 11 saya gak bisa jalan. Tanggal 14 pulih, saya udah bisa khotbah. Terus akhir bulannya kita ke Surabaya, pelayanan Surabaya. Pulang dari Surabaya, kita pelayanan di Jakarta sehari, langsung pelayanan di Singapura seminggu. Sehat. Terus saya komitmen dengan istri saya, setelah saya disembuhkan, kita nggak pingin apa-apa, kita lakukan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan, dan kita mau habiskan sisa waktu yang ada ini untuk nyenengin hati Tuhan, untuk nyenengin Tuhan. Pastikan hidupmu mulai hari ini hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan itu bukan datang ibadah. Nyenengin hati Tuhan itu menyerahkan hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Alkitab katakan persembahan yang sejati, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Hatimu yang harus jadi korban di hadapan Tuhan, baru kelakuanmu menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan ibadah agamawi, itu hanya ritual, kebiasaan yang kita lakukan. Tapi ibadah yang sejati, hidupmu jadi korban di hadapan Tuhan. Bagaimana jadi korban? Kalau masih hidup, harus mati dulu kan? Korban itu harus dipotong dulu, mati, baru dibakar. Kalau korbannya hidup, dibakar dia akan lari. Dirimu harus mati terhadap diri sendiri, mati terhadap keinginan mata, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap hawa nafsu, baru engkau bisa jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana cara matinya? Nikmatin perjalanan hidupmu, akan mengalami permuaan, engkau akan dimatikan sampai Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Selama hidupmu berkuasa, egomu berkuasa, amarahmu berkuasa, Tuhan gak akan bisa berkuasa. Dia mau jadi satu-satunya yang berkuasa mengendalikan seluruh hidup kita, baru kuasanya akan manifestasi melalui hidup kita. Amin. Bangkit berdiri sama-sama.